Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah kuis CBT atau Computer Based Test yang biasa kita jumpai saat melakukan ujian online. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat kuis online yaitu Wondershare Quiz Creator. Ketika pertama kali membuka aplikasi ini, kita akan diberi beberapa pilihan. Yang pertama, create new quiz in Word, create quiz in Excel, atau create a new survey, atau import. Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat kuis tanpa melalui Word atau Excel. Kita akan membuat langsung dari aplikasi Wondershare Quiz Creator. Nah, ini adalah tampilan beberapa model kuis yang bisa kita gunakan. Yang pertama berupa true false atau benar salah, kemudian multiple choice atau pilihan ganda, kemudian multiple response, fill in the blank atau mengisi isian, kemudian matching, mencocokkan, dan lain-lain. Di tab pada bagian atas ada beberapa menu yang bisa kita cek, yaitu pada tab question. Di situ ada model kuis yang bisa kita gunakan, kemudian quiz properties. Ini adalah pengaturan kuis kita. Misalkan yang pertama ini adalah informasi tentang kuisnya. Kita buat soal mid semester ganjil matematika. Edit informationnya, autornya, kemudian email, kemudian setelah kita memberikan informasi, jika kita ingin memberikan introduksi atau awalan intro pada kuis kita, di sini ada beberapa menu yang bisa kita tambahkan, baik berupa audio maupun file SWF. Kemudian pada quiz setting, passing rate-nya kita bisa atur sendiri. Kemudian limit time-nya kita bisa atur berapa menit kuis tersebut harus dilakukan.
Di sini juga ada pengaturan set time limit for each question. Jadi setiap soal akan diberi waktu maksimal. Oke, kemudian random question before publishing. Ini adalah pengacakan soal. Kemudian answer submission, yaitu setiap soal, kalau ini dicentang berarti setiap soal harus disubmit setiap kali menjawab, atau kita bisa memilih submit all at once, jadi melakukan submit untuk semua jawaban dalam satu kali. Kemudian show correct answer after submission, ini menunjukkan jawaban yang benar setelah soal dijawab dan disubmit. Allow user to review question and answer, memberikan izin kepada pengguna untuk mereview soal dan jawaban. Kemudian one user is allowed to take quiz only once, jadi setiap pengguna diizinkan hanya satu kali mengerjakan soal. Kemudian quiz result, di sini according to the result, jika seorang peserta lolos, ini ada kata-kata ucapan congratulations you pass, ini bisa kita ubah terserah keinginan kita. Kemudian jika gagal, kita beri kata-kata lain. Kemudian quiz statistik, display quiz statistik on the result page. Kemudian pada question setting, di sini ada positive position jika jawabannya benar. Kemudian pengaturan fontnya. Kemudian ada feedback, jadi ketika seorang peserta menjawab benar akan muncul pesan correct, atau mungkin bisa kita ganti dengan kata-kata lain. Dan jika jawabannya salah, bisa menampilkan kata-kata incorrect. Kemudian pada other, soal ini atau quiz kita ini bisa kita proteksi menggunakan password, atau mungkin kita biarkan tanpa proteksi. Bisa kita oke. Kemudian kita tentukan soal atau quiz yang akan kita gunakan. Misalkan kita menggunakan multiple choice, kita tinggal double klik, akan muncul window baru di mana ini adalah lembar kerja kita dalam membuat quiz. Misalkan kita akan membuat satu soal baru. Jika soal ini mungkin kita akan memberikan gambar, kita tinggal klik tombol ini. Kemudian setelah soal kita ketik, kita menentukan jawabannya. Misalkan A24, B26, C48, kemudian D22, E32. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya yang benar, yaitu 24 kali 2 48. Kemudian pada bagian bawah di situ ada setting set feedback and points. Jika salah dan benar, jika benar poinnya 10, atau di sini jika salah poinnya 0.
Jika benar misalkan selamat, Anda benar. Kemudian jika salah, maaf, Anda salah. Kalau sudah kita sebelumnya di sini di bagian atas kita bisa menginsertkan beberapa media, image atau mungkin sound atau mungkin movie atau mungkin equation dan note sebagai tambahan di soal atau kuis kita. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk melihat previewnya, kita tinggal klik menu preview di atas. Nah, ini adalah tampilan preview pada kuis kita. Untuk melihatnya, di sini ada keterangan total question 1, full score 10, passing rate-nya 80%, passing skornya 8, time limitnya 1 jam. Untuk memulainya kita klik start. Kemudian kita akan dihadapkan langsung pada soal pertama. Jumlah perkalian 24 kali 2 adalah, misalkan kita jawab 24, kemudian di submit. Maaf, Anda salah, sorry you fail, berarti kita gagal. Ini adalah previewnya, kita close dulu. Kemudian untuk melakukan publishnya, kita klik publish. Di sini ada beberapa pilihan. Kita publish secara online atau kita publish secara offline, baik ke Word atau Excel atau ke web berupa Flash atau ke LMS yang nantinya kita upload ke Moodle atau berupa Excel. Misalkan kita akan publish ke Word atau Excel, langsung saja di sini dipilih Word, kita publish. Kita lihat kuisnya. Nah, ini adalah soal hasil ekspor dari atau publish dari aplikasi ke Word. Hasilnya seperti ini. Kemudian jika kita publish ke format yang lain, misalkan Excel atau aplikasi, kita bisa memberikan ini create file for autoran. Jadi ketika CD-nya dimasukkan langsung soalnya atau kuisnya jalan. Kita publish, view the quiz. Nah, ini adalah tampilan Excel-nya berupa flash player. Kita klik continue, sama ini auto infonya tadi. Kemudian kita jawab, submit. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin mempublish ke format lain, misalkan web, sama berupa flash nantinya, kemudian LMS yang nanti kita upload ke Moodle. Nah, demikianlah tutorial singkat cara membuat kuis
yang akan digunakan pada computer based test atau CBT, atau mungkin dengan nama lain ujian online. Cukup mudah, cukup simpel. Kita tinggal memilih tipe soalnya atau tipe kuisnya, kemudian kita mengatur properties soalnya, kemudian kita buat soalnya, kemudian kita publish. Cukup mudah kan? Saya rasa tidak sulit untuk membuatnya. Akhirnya saya ucapkan selamat mencoba. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.